guys? Ya. Apa kabarnya guys? Kita balik. Kita kembali lagi. Kembali kemana bang? Di preview MotoGP MotoGP. Eropa 2020. Nah, Eropa ya bang? Iya, di sirkuit. Belum Valencia nih bang? Belum. Ini baru Eropa, walaupun sirkuitnya sama ya? Iya, sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Nah, nih. Wih, Bang. sama kayak bajunya. Beli bang. Bang, ini aduh wangi banget nih. Kita lagi di mana sih ini kok ada? Sambil ngomong sambil ngecas gini. Wah, emang kita lagi di mana sih ini? Ini bang, kita di apa namanya? Iceberg ya? Iceberg Gelato Pizza Cikini. Gelato. Iceberg Pizza Gelato di Cikini. Iya. Nah, bang, matanya kesini terus. Padahal lagi ada isu penting nih bang. Heboh pokoknya. Banget dari nih. subuh. Nah, itu dia. Sebelum azan subuh mah udah heboh. Nah, Aduh. padahal kita lagi nunggu nih, ya kan bang. Sebelumnya kita nunggu. Ini dari malam beritanya Rossi Betul. belum muncul-muncul nih. Betul. Apakah hasilnya dia negatif? Negatif. Apakah hasilnya positif? Iya. Gitu kan. Nah, karena kan memang Yamaha sendiri sudah menyiapkan nih pengganti ya. Pengganti Jika Gareth Gerloff. Valentino Rossi tidak bisa ikut di MotoGP Eropa. Jangan salah, itu Ya. namanya pun Designated Standby Riders Replacement. Panjang Nah. banget jadinya. Jadi ini Jadi suruh emang orang suruh tunggu standby, aja, gitu. standby. Ya. Itu Kalau kasusnya sama seperti kayak dulu Van der Mark ya. Van der Mark, ya. Udah masuk di free practice. Datang di practice, Rossi Sabtunya datang dia. Nah, itu dia. Itu tahun 2017 di Aragon. Iya, betul. Setelah dia ya berapa? Ya gagal latihan. Dua bulan ya? 2 bulan. Dia Dua latihan bulan kaki motor. tibianya Iya, patah ya. Betul. Nah, sekarang Gara-gara ya COVID. gara-gara COVID, Iya. tapi mungkin kejadiannya hampir sama nih, akan kayak seperti Van der Mark nih. Iya, betul. Hari Sabtu tatonya Dia datang. datang Mudah-mudahan dibolehkan sih untuk Ya. ikut ya MotoGP Eropa ini. Setuju. Oke, tapi bukan cuma itu bang yang berita pentingnya. Betul. Berita pentingnya adalah kasus sanksi poin. Pengurangan untuk poin Yamaha ya. untuk pabrikan Yamaha beserta tim pabrikan dan satelitnya. Nah, ini bikin heboh nih bang. Karena kenapa? Tinggal 3 seri lagi guys. Iya. Tiba-tiba ya Dorna, MSMA, MSMA. MA, Nah, Manufacturer Association, istilahnya Asosiasi Manufaktur Pembalap MotoGP. Nah, yang penting bukan nostalgia SMA. Iya, gitu. bukan. Jadi mereka memberikan sanksi ya Iya, untuk race direction ya, terutama ya. betul. Pengurangan poin sebanyak untuk konstruktor 50. 50. Untuk Tim Monster Energi Yamaha MotoGP 20 poin. 20 poin. Untuk tim Petronas Petronas Yamaha SRT 37 poin. 37 poin. Jadi total 57 poin Iya. dikurangin untuk Dikurangi tim tim. dan 50 untuk konstruktor. 50 untuk konstruktor. Meskipun kalau tadi pagi sempat buka lagi, Ya. belum ada perubahan. Ya. Mungkin nanti setelah, karena keputusannya ini tuh kemarin Ya. Kemarin itu kapan, Bang? Kemarin hari Kamis. Hari Kamis. Jam 19 waktu setempat Ya. atau kira-kira di sini udah jam 12-an. Ya. Dan juga itu dikirimkan ke masing-masing tim karena itu ada tanda tangannya. Ya. Kalau dari Petronas itu manajer timnya Ya. Stigeveld. Ya. Kalau Monster Energy kayaknya Mayo, Mayo Meregali. ya. Itu ada tanda tangannya meskipun tidak tercantum nama Ya. jelasnya. Dan itu pun Race direction-nya race Freddy direction-nya- Spencer ya kalau nggak salah ya. ya itu film steward MotoGP-nya Oh, oke. ada 3 orang. Ada 3 orang. Salah satunya Freddy Spencer. Oke. Jadi yang memutuskan sanksiannya adalah panelnya film MotoGP steward. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kejadian ini memang ini akumulasi sebenarnya. Dan uniknya lagi kalau kita melihat ini dimulai dari kasus di awal musimnya MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Oh, oke. Yang Di awal seri di berarti awal nih, Bang? seri, betul. Di mana Maverick Viñales mengalami problem engine Ya. di saat latihan. Ya, mesin jebol. Mesin jebol, kemudian berubah dan bahkan kalau kita ingat Valentino Rossi pun akhirnya harus jebol. Ya, di Nah, race-nya ya, Bang. Dan kemudian muncul tuh permintaan ada masalah di bagian valve-nya Ya. sampai pihak Yamaha pabrikan itu sempat mengajukan proposal untuk permintaan mengganti material bahannya ini Ya. atau valve yang barunya ini kepada Ya. MSMA. Ah. Namun kan itu sempat lama tuh. Ya. Sampai akhirnya dengan kabar sebelum waktu itu sebelum ke Styria, mereka memutuskan menarik
Nah, kondisi ini menjadi kayak semacam mungkin nih dari pihak FIM MotoGP Steward melihat ada apa nih. Akhirnya mereka menginvestigasi. Dan hasilnya itu ternyata dengan keputusan sanksi yang dikeluarkan, benar Yamaha melakukan istilahnya pelanggaran karena melakukan perubahan atau pergantian valve dengan material yang baru tanpa sepengetahuan direktur teknik dari FIM dan MotoGP. Oke, nah itu berarti di seri awal doang ya Bang? Seri awal. Makanya pengurangannya tidak sampai nggak drastis banyak berapa banget. seri kan? Betul. Tapi hanya di seri awal. Iya. Terutama di MotoGP Di Spanyol. Spanyol. Oke. Jadi kalau pamannya sedikit kemarin menginvestigasi atau mencari data database, ini sebenarnya Yamaha ini sudah tahu ada masalah dengan valve itu yang di ruang buangnya ini. Sampai akhirnya sebelum kan itu disegel. Nah, sebelum didaftarkan, mereka sempat mengganti tidak semua mesin karena kan jatah mesin tahun ini ada 5. Ini hanya beberapa mesin dan kemudian mengalami problem. Akhirnya beberapa pembalap menggunakan ya istilahnya nih motornya itu menggunakan valve yang terbaru. Dan tidak ketahuannya lagi adalah si valve buatan terbaru ini diambil dari vendor bukan yang dari listing artinya listing di luar vendor yang terdaftar didaftarkan kepada pihak FIM dan MotoGP. Nah, dari sini akhirnya diakui itu sebabnya kemudian terjadi pengurangan poin di seri yang sebenarnya di mana mereka memakai motor di ronde pertama. Itu sebabnya Viñales yang finish kedua dikurangi 20. Nah, cuman mungkin Quartararo 25 hilang karena finish pertama dan sebenarnya di tim Petronas ini kan seharusnya tuh 36. Ini aku nggak ngerti nih karena di hasil keputusannya 37. Padahal kalau kita jumlahin finish Quartararo dan Morbidelli itu finish ke kalau nggak salah 25 dan 11, 36 poin. Nah, sementara bagaimana dengan ronde-ronde yang lainnya? Ronde-ronde yang lainnya si Yamaha akhirnya memutuskan tidak mengganti valve mesin yang ada, tapi kemudian mereka memutuskan untuk menurunkan RPM. Ini menurunkan RPM ini bukan tanpa istilahnya handicap buat Yamaha, tapi mereka kehilangan istilahnya top speed di trek lurus, kemudian juga mereka kehilangan istilahnya konsistensi di saat balapan. Jadi ya saya pikir bila nanti ada nih teman-teman yang menyaksikan ini loh, kok pabrikannya dikasih potongan poin, terus timnya dikasih potongan poin, kok pembalapnya enggak? Nah, ini memang masih jadi pertanyaan karena sempat mengolah data dari mana-mana, ini tetap menunggu keputusan dari si FIM MotoGP-nya. Berarti ada kemungkinan nih Bang, Betul. ada kemungkinan pembalapnya juga bisa aja ya? Bisa kena sanksi ya. Padahal saat ini ya kita bisa lihat sendiri kan. Quartararo lagi 3 pembalap loh. 3 pembalap Yamaha lagi bersaing untuk gelar juara dunia. 3 dan 4. Nah, Quartararo, Viñales, Franco Morbidelli. Ini menarik nih. Betul. Oh iya, Bang, nih buat teman-teman mungkin sedikit berandai-andai atau bukan berandai tapi bertanya-tanya. Kenapa cuma 3 pembalap nih? Kenapa bukan 4 pembalap yang kena? Padahal kan pembalap Yamaha ada 4, ada Rossi juga kan. Sementara yang dikurangin Morbidelli, Quartararo dan juga Viñales. Kenapa Rossi enggak? Kalau kita ingat, karena waktu Rossi tampil di MotoGP Spanyol itu kemarin kan dia DNF, jebol. Artinya kalaupun mungkin kalau dia finish dapat poin, mungkin poin yang akan dikenakan juga. Ini kan 0, artinya 20 plus 0 ya 20. Itu sebabnya dan bukan berarti dan memang kemarin tidak diungkapkan secara detail apakah Rossi menggunakan juga atau tidak, karena memang yang ditanyakan oleh panel FIM steward FIM dan MotoGP ini adalah ketiga nama ini. Karena 3 nama ini ya berhasil finish dan meraih poin. Gitu. Ketika proses scrutineering ya. Betul. Tapi baru terungkapnya sekarang ya. Jauh banget loh Bang. Makanya kalau kita melihat berapa seri nih? Seri ke-11. Ini udah seri ke-11. Nah, jauh banget. Ya mungkin mulai ditindaklanjuti lagi saat si tim pabrikan Yamaha memutuskan untuk menarik proposal itu. Seandainya mungkin masih tetap melaju, ini mungkin prosesnya juga akan lebih cepat. Cuman sayangnya kan keputusan di tangan Yamaha dan Yamaha memutuskan untuk menarik proposal tersebut. Nah, ini menjadi menarik juga karena kenapa? Ini si Marquez ini juga ikut ikut lempar komentar Bang tentang ya inilah pengurangan poin ini. Yang tadi yang Bang Joni bilang, kenapa pembalapnya enggak? Secara halus ya. Marquez menyindir itu, tapi
walaupun halus itu pedes juga. Ya kalau saya melihat memang agak aneh. Padahal di film MotoGP Stewart ini padahal ada Freddie Spencer. Ya. Atau mungkin Freddie Spencer merasa kontribusi si pembalapnya tidak sama sekali berperan karena emang ini dari sisi teknis. Ya, itu pertama dong ya. Dan kedua, kedua lagi kan kemudian di sejak ronde MotoGP Andalusia, si Yamaha tampil dengan kondisi artinya motor yang memang harus tampil dengan segala kekurangan karena mereka terpaksa mau tidak mau untuk menjaga kelangsungan mesin yang jatahnya ya. Kalau kita lihat kan Viñales tinggal berkurang. Nah, Viñales itu sampai harus menggunakan motor yang RPM-nya diturunkan dan bahkan kalau kita lihat kemarin saat di press conference Viñales sempat mengasih bocoran bahwa bagaimana strategi dia mengirit mesin yang sudah ada. Dia hanya keluar ya sesuai dengan mileage yang ada, hanya merasakan setting dan dituntut harus bisa mendapatkan setting. Itu sebabnya ya Viñales mengirit-ngirit jumlah mileage mesin motornya sampai dia dipersiapkan untuk 3 ronde terakhir. Jadi kalau saya pikir mungkin nih ya terlepas dari wah Yamaha licik, wah nggak benar. Yang pasti ini dari tim MotoGP Stewart punya pandangan lain karena kalau kita melihat juga ya Yamaha dalam kondisi saat ini pun terseok-seok. Itu yang membuat mereka mungkin juga sudah merasa artinya mungkin wah kepala sudah mengakui melakukan kesalahan sehingga dia tidak ya buktinya mereka tidak melakukan perubahan valve untuk semua mesin hanya untuk yang mesin yang dipakai di MotoGP Spanyol Juli kemarin. Nah itulah itu tuh tentang berita hebohnya dan pastinya ini juga akan masih akan berlanjut akan mempengaruhi di MotoGP Eropa, di MotoGP Valencia dan juga di Portimao. 3 seri terakhir guys. Betul kan Bang? Setuju. Dan ini juga ya itu dia seharusnya Yamaha lagi bertengger loh. Betul. Di poin klasemen, konstruktor, kemudian pembalap, tim dan bahkan sekarang ya tim kan sebelumnya Petronas kan, yang istilahnya berdiri di atas lah. Tipis lah dengan tim Suzuki pabrikan ya. Cuman sekarang dengan katakanlah dikurangi poin, tentu akan ya 37 poin nih angka yang tidak sedikit. Iya, apalagi 3 seri. Iya. Tapi ya siapa tahu kan karena ya kita tahu sendiri untuk tim 2 orang Suzuki kan. Joan Mir dan Alex Rins. Sementara Yamaha 4 pembalap. Dan ya secara poin-poin ya juga masih bisa ketolong sih Yamaha. Betul. Tapi ini menjadi pertarungan keren antara Yamaha dan Suzuki juga. Dan ya Suzuki ya tadi Bang, 2 orang. Terus sekarang memimpin di poin klasemen pembalap juga. Grafiknya lagi bagus nih. Ya. Dan sekarang dengan pengurangan poin di konstruktor, Suzuki memimpin juga nih. Ya kan? Betul. Nggak menutup kemungkinan juga Suzuki ya juara dunia pembalap ya. Sabu bersih, juara dunia pembalap, juara dunia konstruktor, juara dunia tim. Wah, keren loh kalau kayak begitu Suzuki ya. Siap. Nah, Bang, balik lagi ke MotoGP Eropa. Kita bicara tentang prediksi nih, Bang. Siap. Kira-kira nih, Bang. Ya kalau kita melihat persaingan. Siapa aja nih? Saya melihat berdasarkan hasil tes pramusim. Tes pramusim, bukan tes race tahun lalu. Tes pramusim nih, karena kan sudah menggunakan motor baru. Bisa jadi Viñales 1. Quartararo. Viñales 1. Iya. Quartararo 2. Iya. Alex Rins. Iya. Nah, kenapa bisa begitu? Kita bicara dulu tentang seorang Viñales. Kenapa Bang Joni menjagokan seorang Viñales? Ya, padahal sebelum kita ngomong nih, Yamaha dilanda banyak kekurangan. Ya kan? Ya. Nah, kenapa nih Bang? Kalau kita melihat sebenarnya tes di Valencia tahun lalu ini membuktikan Yamaha sebenarnya ada breakthrough, apalagi dengan komposisi ban yang istilahnya mesin yang terbaru. Nah, harapannya ini tinggal setelah kemarin beberapa problem itu kan kemarin sebenarnya sirkuitnya memang agak menyulitkan. Nah, kalau kita melihat sirkuit Valencia ini lebih condong klop dengan motor inline atau motor dalam hal ini Yamaha dan Suzuki sangat diuntungkan. Nah, tapi nih Bang, kalau kita lihat berdasarkan data nih ya. Berdasarkan data, sebenarnya ya nggak cuma untuk Yamaha doang loh, nggak cuma sekedar untuk inline juga. Tapi ya nih Honda, terutama untuk Pedrosa, ya kan, ya Marquez masih absen, betul. Tapi untuk Honda
Ya. Valencia juga merupakan sirkuit favorit untuk meraih kemenangan nih, Bang. Setuju. Itu kita kondisinya kan kalau kita ingat Marc Marquez dan Pedrosa yang sering tampil menjadi bahkan dari Pedrosa menjadi rajanya. Dan patut diingat, postur tubuh antara Marc Marquez dan Pedrosa ini memang tidak setinggi Nakagami dan juga si seorang Alex Marquez. Oke, sebenarnya saya menjagokan Karl Crutchlow, cuma Karl Crutchlow ini masih dalam kondisi kurang fit, bahkan kemarin tiba-tiba aneh dia mengalami cedera bahu kanan. Ini akan memang kemarin juga di Aragon cukup bagus dan ini memang sirkuit istilahnya counterclockwise. Kita akan tunggu nih, tapi saya masih agak menolak karena kondisi postur mereka Takagi Nakagami dan juga Alex Marquez itu terbilang tinggi. Jadi mungkin agak menyulitkan untuk melakukan istilahnya di karakter Valencia yang memang benar-benar butuh motor lincah yang dimana beberapa tikungan menuntut ke kiri dan ke kanan atau kelincahan motor yang sangat bagus. Nah, ini kita kan masih bicara tentang kenapa Vinales kan? Iya. Nah, nanti saya sih ada pendapat lagi nih, Bang. Kita terusin dulu nih. Kenapa Vinales? Ya, selain itu Vinales kemarin mencetak hasil yang bagus. Ini sirkuit yang cukup dengan karakter Yamaha dan juga setidaknya Vinales punya ambisi tersendiri. Bahkan kemarin di beberapa kali ditanyakan, dia akan berusaha sebaik-baiknya di 3 putaran ini karena satu, dia tampil di Spanyol dan di Valencia pun dia punya rekor bagus, pernah menobatkan juara dunia di Moto3. Artinya Vinales punya motivasi dan juga dia akan berusaha sebaik mungkin tidak melakukan kesalahan, setidaknya biar bisa mengejar posisinya Joan Mir. Nah itu seorang Vinales ya, Vinales. Quartararo. Kenapa, Bang, Quartararo? Quartararo kemarin itu juga saya berdasarkan hasil latihan tes pramusim Valencia, di mana dia hari pertama mencetak waktu cepat dan di keseluruhan dia berada di belakang Vinales. Tinggal mungkin sekarang target dia adalah bagaimana mencari setting motor untuk race day dan juga mileage-nya karena memang Fabio Quartararo sangat mewaspadai Suzuki yang punya performa cukup bagus di soal race pace di balapan. Nah, seandainya ini bisa dibenahi, Quartararo bisa cukup bagus dan bahkan kalau kita ingat Quartararo tahun lalu pun pole position dan meraih runner up. Kalah oleh Marc Marquez. Disenggol, langsung godek dia sama Marquez. Apa-apaan sih lo gitu. Langsung kicep dia. Kicep masa apaan tuh. Itu seorang Quartararo. Walaupun memang di sesi jumpa pers kemarin antara Joan Mir dan Quartararo ini sempat perang mental nih sebenarnya. Psychological war. Nah, sementara di Joan Mir bilang kalau untuk di sesi kualifikasi gua kalah deh. Tapi di sesi race ayo kita coba buktikan. Sementara Quartararo tadi gitu, Bang. Dia punya gua akan coba sejak dari sesi kualifikasi. Karena memang karakter motor Yamaha ini harus bisa mendapat start di depan, kemudian coba untuk melesat. Ini prakteknya mirip deh kayak Quartararo di Catalunya, pokoknya ngelibas langsung ke gas dan baru ntar bagaimana dia memikirkan di lap-lap terakhir untuk bisa bertahan di depan. Nah, kita bicara lagi tentang Alex Rins, Bang. Untuk podium 3 nih ya. Betul, Alex Rins. Kenapa Alex Rins bukan Joan Mir, Bang? Kalau saya melihat kemarin itu di beberapa kali press conference yang sudah dilakukan, ini kan Joan Mir nongol terus nih. Ini kelihatan Joan Mir mulai grogi. Artinya ada tekanan, meskipun dia coba untuk menepis bahwa semua pembalap punya tekanan. Dan Joan Mir sampai mengatakan, benar. Dan dia sepakat, Morbidelli sempat mengatakan bahwa tekanan paling besar adalah pembalap yang lagi mimpin nih dan kondisinya saat ini ada di Joan Mir. Nah, sementara Alex Rins dan juga Morbidelli sebenarnya nggak ada masalah karena apalagi Alex Rins dari awal problem nih dan tidak menduga. Dan kalau memang bisa all out, ini Alex Rins akan memanfaatkan momentum. Dan jangan salah, Alex Rins sudah mengetahui karakter dari Joan Mir dan mungkin juga kalau kita melihat beberapa balapan ke belakang, ini Alex Rins malah jauh lebih bisa memanage ban. Nah, sementara Joan Mir sampai sekarang aja belum meraih kemenangan dan bahkan kalau kemarin mungkin dia Teruel kemarin tidak kejadian Alex Marquez jatuh, saya yakin dia akan kesulitan menjaga Alex Marquez. Jadi masih kelihatan bahwa
Juan Mir grogi nih, mental menangnya masih kalah bagus daripada Alex Rins. Padahal gitu. Ya Juan Mir juga kan juara dunia Moto3 Bang. Iya, ya setuju. Cara tekanan harusnya udah bisa diatasin dong sama dia ya. Betul. Tapi karena ini kelas para raja, lain cerita. Gengsinya beda kali ya Bang. Betul. Oke. Nah, nih Bang. Oke. Yang tadi gue bilang Bang. Siap. Kenapa 3 itu ya? Sementara kalau gue nih Bang. Iya. Kalau gue. Nih Valencia. Oke. Seri kemarin Aragon. Tuh. Sama-sama counter clockwise. Ke kiri. Iya. Iya kan Bang? Betul. Ya kalau kita bicara counter clockwise, ya. Marquez, Rossi, ini oke. Emang oke, betul. Emang jago. Betul. Gitu kan? Nah, sementara Alex Rins juga udah menyukai itu kan. Betul. Nah, gue yakin nih Bang. Kalau gue ini pendapat gue loh, pendapat gue. Siap, setuju. Alex Marquez nih. Alex Marquez. Oke. Mungkin bisa. Betul. Sedikit menggebrak nih Bang. Betul. Ya seperti kita ketahui dari 3 seri kemarin ya, Prancis, Aragon, Teruel, ya kan. Betul. Ini lagi on fire. Siap. Ya kan Bang. Betul. Dan Valencia ini juga salah satu sirkuit yang memang dia punya kenangan. Betul. Ya. Banyak kenangan manis lah. Setuju. Kalau menurut Bang Joni, kenapa nggak Alex Marquez untuk meraih berada di podium lah. Kemenangan kalau untuk kemenangan ya itu siapa tahu. Betul. Tapi kalau untuk di podium, gue sih yakin nih adalah masuk di podium. Tapi kenapa kalau misalnya Bang Joni kenapa nggak menjagokan seorang Alex Marquez? Kalau kita lihat 3 ronde sebelumnya memang Alex Marquez cukup bagus. Ya. Cuman memang kan kendala kemarin tuh tanda petik masih ada faktor blessing in disguise. Bagaimana di Prancis kondisinya banyak yang salah pilih ban. Oke. Kemudian di Aragon juga kemarin pembalapnya juga karena kondisi jamnya dimajukan agak kesulitan menentukan ban. Ya. Dan kemarin Teruel melakukan kesalahan dan juga salah ban juga. Ya. Nah, seandainya Alex Marquez bisa menekan istilahnya tren seperti itu dan satu hal di saat kualifikasi dia bisa start di posisi row 1 atau row 2. 3 masih agak sulit atau kalau boleh lah kalau row 3 tapi dia bisa melakukan start cukup bagus. Ini mungkin akan menjadikan Alex Marquez bisa menembus podium. Nah, seandainya ini berarti tergantung dari posisi start nih ya. Saya setuju. Oke. Karena kemarin dengan dia berada di belakang, kemarin kan 10 karena memang kondisinya ada insiden Zarco meskipun padahal kalau mamanya murni tidak ada insiden Zarco di sesi kualifikasi dia bisa posisi di lebih atas 5 atau 4. Nah, seandainya di Valencia ini bisa melakukan hal itu dan juga start cukup bagus, punya kans besar Alex Marquez bisa mengacak-acak jalannya balapan di Valencia. Oke. Di Eropa. Berarti kesimpulannya adalah tergantung dari Alex Marquez. Bukan Alex Arma, maksudnya Alex Marquez ini tergantung dari posisi start. Ya. Oke. Karena kenapa? Gini Bang. Kalau kita lihat nih, secara perakiraan cuaca. Iya, hujan hari ini. Nah. Tapi kan besoknya katanya cerah dan balapan juga cerah. Nah, itu dia nih. Ini kita nggak tahu nih. Betul. Namanya juga perakiraan cuaca kan Bang. Cuaca bisa aja. Betul. Nih MotoGP Eropa menjadi wet race kedua nih. Setelah Prancis. Ya kita tahu sendiri Prancis kayak gimana nih Alex Marquez. Ya nggak Bang? Iya. Dengan kondisi basah. Oke. Nah, itulah dia. Siap. Itu kenapa gue memasukkan nama Alex Marquez untuk di bucket listnya podium nih. Oke. Itu ya, tapi nggak tahu nih podium kedua, podium ketiga gitu kan kita nggak tahu Bang. Lihat di balapan nanti. Kita lihat terus di balapannya. Ya, begitu juga Takaki Nakagami. Namanya emang susah sih. Iya. Susahnya aja. Di Takaki itu loh. Iya, ada istilahnya. Ya. Bahasa Arab ada. Iya. Gitu. Itulah dia. Nah, Bang Joni. Oke. Ini terakhir. Oke. Bagaimana dengan peluangnya? Ya tadi kita udah bicara Suzuki kan. Suzuki. Yamaha. Honda. Ya kan. Nah, sekarang bagaimana dengan KTM, Aprilia, dan juga sendiri Ducati bersama Andrea Dovizioso. Tapi lalu Bang, nih kayaknya udah 20 menit lebih. Oh iya nih. Ini loh Bang, kita sambil makan ya guys. Saya sambil minum kopi dulu nih. Nah, nyeruput ya Bang. Makin seger ya. Saya juga makin kenyang. Oke, gimana tuh Bang? Jadi kalau kita melihat faktanya, memang dengan kehadiran ban belakang misalnya yang baru ini, memang sedikit problem. Bahkan
seorang Andrea Dovizioso juga masih belum menemukan. Meskipun kalau sempat Mikel Pirro pun menjajal Valencia kemarin saat di Aragon, tapi ya feedback dari Mikel Pirro ini pun tidak membuat seorang Dovizioso tampil optimis. Nah mungkin nih seandainya balik ke perakiraan cuaca, kalau di MotoGP Eropa nanti nih katakanlah rest day-nya hujan, ini punya momentum buat Ducati, buat KTM dan juga Aprilia. Karena masih pakai ban lama ya Bang? Masih pakai ban lama, karena ban basahnya itu belum berubah. Artinya dengan kondisi seperti ini mungkin ya ada kesempatan. Nah itu lagi-lagi tergantung kondisi cuaca. Jadi untuk Ducati ini harapannya mereka akan tampil semaksimal mungkin, demikian juga KTM. KTM akan berusaha sebaik mungkin. Karena ya kita tahu si Pol Espargaro ini ada punya kenangan manis nih. Manis 2018. Tapi waktu itu kan trek basah juga. Iya. Artinya untuk V4 ini yang diwakili oleh Ducati, KTM, mungkin juga Aprilia dan Honda, ini menjadi modal tersendiri bila kondisi balapannya wet race. Nah, soal ban sendiri sebenarnya manajer tekniknya Ducati ya? Ya. Itu udah ya mengakui. Udah ngaku, gak dapet pokoknya. Ya, ini ada masalah lah dengan ban Michelin yang baru. Betul. Untuk di tim Ducati. Tapi ya butuh peran semua pembalap kan? Setuju. Untuk bisa men-setup ulang ya motor-motor masing-masing. Ya betul, kalau kita melihat memang tidak semua pembalap ini dirugikan. Kalau kita ingat bagaimana Francisco Bagnaia bisa menang tapi sayangnya gelabas di waktu itu Emilia Romagna di sirkuit San Marino Misano. Ini Misano sangat cukup bagus karena gripnya banyak. Artinya daya cengkramnya tinggi. Ini sangat menguntungkan dengan ban belakang baru. Tapi di sirkuit-sirkuit yang notabene slippery, low grip kayak Aragon kemarin. Nah juga ini katanya Valencia pun salah satu yang low grip, ini jadi problem. Nah makanya patut diketahui lagi Ducati akan tampil seperti apa. Dan harapannya sih Ducati, KTM bisa juga memberikan hasil yang terbaik di Eropa 2020. Oke, jadi itu nih Bang ya. Siap. Kita ulangin lagi soal prediksi MotoGP Eropa 2020. Nah, pertama Maverick Vinales, kedua Fabio Quartararo, ketiga Alex Rins. Kalau saya ada Marc Marquez di dalam. Alex Marquez. Marc Marquez masih fix diganti. Itu dia Bang, buset nih sebenarnya apa ya? Itu dia maksud gue, kapan nih dia udah muncul lagi balapan. Betul. Gua rasa temen-temen juga udah pada kangen kan? Iya nggak? Lama banget katanya kan 3 bulan, 2 sampai 3 bulan gitu. Harusnya prediksi kita juga kan di MotoGP Valencia nih, di Eropa. Ya, dua ini ya? Iya, Eropa sama Valencia. Kan? Iya. Oke guys. Siap. Itulah prediksi dari kami. Siap. Ya, kita akan ketemu lagi nanti di review MotoGP Eropa 2020. Hari Senin ya Bang? Insya Allah Senin deh. Iya mau makan lagi, pamit dulu. Oke guys, saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com mohon pamit. Dan buat teman-teman jangan lupa tuh kasih komen juga kali ada yang prediksi. Oh ya, prediksi masing-masing ya. Siapa mungkin lain dari kita. Pokoknya di kolom komen tambahkan, terus juga mungkin ajak teman-teman lain untuk subscribe, subrek, dan aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi terbaru di Autores ID. Oke. Dan saya Joni Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Oke Bang. Oke. See you guys. Sampai jumpa.